الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah yang bermuasa ta'ala, alhamdulillah selalu puji dan panjatkan kepada Allah dan Allah SWT Rabbul Alamin, Tuhan Rasulullah yang menciptakan kita memberi kehidupan dan berbagai macam kenikmatan pada kita, termasuk nikmat iman dan Islam. Semoga kita muji besarnya dan bersyukur atas semua imannya. Salam dan salam semoga Allah SWT senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya yang para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang saudara, kalau kita lihat ini sebelum pengantar materi itu ya, saya ini tergelitik ketika melihat berita hari ini, ketika ada setelah pemimpin orang kafir meninggal, yang terjadi adalah tokoh-tokoh muslim itu tampil untuk menyampaikan duka mendalam terkait macam pujian, bahkan ada yang menangis terisak, ya, diberitakan Menteri Agama sampai meneteskan air mata, ya, menyampaikan tentang pesan-pesan Paus lalu hidup di dalam hati karena begitu berharganya banyak jasa dan perbuatan baik yang dilakukan dan segala macam. Dan itu bukan hanya Jepang, bahkan termasuk pemimpin dari reformasi Islam yang semuanya memberikan puji-pujian kepada pemimpin kafir ini. Saya tidak bayangkan jika ucapan-ucapan seperti itu kemudian diikuti langsung dengan rupa dibawa kepada orang-orang awam kita yang lemah iman, lemah ilmu, lalu itu dijadikan sebagai pintu masuk untuk juga melakukan kristenisasi karena tokoh mereka ternyata juga dipuji-puji, didoakan, bahkan itu ada tokoh muslim juga mendoakan agar beliau katanya tenang di sana segala macam. Nah sebenarnya bagaimana sih pandangan Quran atas itu? Mari kita bahas pada pagi ini supaya kita menjadi jelas ya. Saya akan tanya tentang itu. Ini saya bawakan satu ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 105-106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم orang kafir yang mengingkari ayat Tuhan mereka, waliqa'ihi dan perjumpaan dengannya di hari kiamat. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah, terhapuslah amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah, maka kami tidak mengadakan untuk mereka pada hari kiamat wazna, timbangan. Dzalika jazaa'uhum jahannam, balasan buat mereka adalah jahannam bima kafaru, disebabkan karena mereka ingkar wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku huzwa sebagai bahan pertamaan dan tandaan. Jadi ayat ini kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi ini memberikan kepada kita beberapa penjelasan. Yang pertama, alladzina kafaru bi ayati rabbihim, orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Ayat-ayat Tuhan mereka dalam arti adalah ayat Tuhan mereka itu pasti ayat Allah, karena Allah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta, termasuk mereka yang tidak menyembah kepada Allah juga sebenarnya Allah adalah Tuhan mereka, meski mereka justru menjadikan
selain Allah sebagai Tuhan mereka. Tapi sesungguhnya Allah adalah Tuhan mereka, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Maka kita disebutkan mereka lagi mau di Rabbihim, mereka ingkar dengan ayat Tuhan. Itu ayat-ayat Tuhan itu ada dua ayat-ayat kauliyah, dan yang pasti adalah kauliyah, dan kauliyah itu yang jelas adalah Al-Quran. Kenapa begitu? Sebab sebenarnya keimanan kita terhadap ada kitab-kitab sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dasarnya adalah keimanan kepada Quran. Jadi kita beriman kepada Taurat bukan karena setelah melihat Taurat baru kita beriman kepada kitab Zabur bukan karena kita melihat membaca kitab Zabur, ujungnya juga enggak. Kita beriman kepada Injil dasarnya bukan karena kita melihat itu langsung, tetapi kita dasarnya, dalilnya iman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, bahkan seluruh Ibrahim itu karena Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak beriman kitab-kitab Injil kita tahu, tentu kita tidak mengimani. Oleh karena itu dasar utamanya ayat Tuhan dari Allah itu Al-Quran. Oleh karena itu sesungguhnya para pengikut agama lainnya, meski mereka mengimani katakanlah Taurat, Zabur, Injil, tetapi mereka mengingkari Al-Quran, maka termasuk dalam kategori ayat ini. Jadi kalau kita mengimani Quran, sudah pasti harus mengimani Taurat, sudah pasti harus mengimani Zabur dan Injil, karena itu bagian kitab ayat yang memberitakan bagus pada kitab yang berbeda dan sebelumnya. Tetapi orang mengimani kitab Taurat tidak pasti mengimani kitab Injil. Orang yang mengimani Taurat dan Injil tidak pasti mengimani pada Quran. Itu. Sebab kalau dia mengimani Quran, pasti mereka juga akan mengatakan bahwa kitab-kitab yang didulukan sebelumnya sudah dicampur dengan pikiran dan hawa nafsu manusia. Gitu. Oleh karena itu, orang yang mengimani semua ayat atau kitab Allah sebelum Quran diturunkan, itu selain Quran, tetapi dia mengingkari Quran, termasuk dalam kategori kafir. Itu. Apa dalilnya? Bisa dibuka surah An-Nisa 150, 151. Dan tersebut Allah SWT berfirman, Innal ladzina yakfuruna billahi Innal ladzina billahi wa rasulihi wa yufarriquna baina al-muslimin wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa'adna lil kafirin 'adaban muhina. Sesungguhnya orang ingkar Allah dan Rasul, mereka menginginkan yuriduna an yufarriqu baina Rasul, mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan Rasul. Ini wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, kami beriman sebagian dan ingkar sebagian yang lain, ya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika, dan menginginkan untuk mengambil celah tengah antara iman dan kufur, ya. Mereka adalah ulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir sebenar-benarnya. Maka ketika kita membaca dalam surah Al-Bayyinah, itu jelas sekali posisinya semua pengikut agama saya satu tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang yang mukmin? Pada itu bayarnya dari ahli kitab. Oh, ahli kitab itu siapa? Al-Yahudu wan Nasara. Wal musyriki, dan orang-orang musyrik. Musyrik itu seluruh pengikut agama, termasuk ya orang ateis itu masuk musyrik. Selain Nasrani dan Yahudi Nasrani. Maka sebenarnya mereka itu sudah jelas ingkar kepada Allah. Mereka mungkin mengingkari Musa, tetapi mereka pasti mengingkari Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Mereka mungkin mengimani Allah, tetapi mereka pasti mengimani Quran. Karena itu posisinya sebenarnya surah
An-Nisa 150 151 itu kan ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang kafir sebenarnya. Jadi seperti itu. Wallahi, dan orang yang ingkar pada liqa'i hari kiamat, perjumpaan dengan Allah hari kiamat ini. Iman kepada hari kiamat juga dasarnya Allah. Bukan karena kita pernah tahu hari kiamat, karena ada berita dari Al-Quran yang mengatakan, yang memberitakan, yang mengabarkan ada hari kiamat, maka kita percaya. Ada Al-Quran yang mengabarkan tentang hari kiamat, kita percaya. Begitu juga hari kiamat itu bukan sekedar peristiwanya, hancurnya bumi, langit, bintang, kemudian berjatuh dan sebagainya, bukan. Tetapi yang tidak kalah dengan itu, ya justru inti penting hari kiamat adalah Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Semua manusia mulai dari awal hingga akhir dibangkitkan. Al-Qiyamah hari berdiri di depan Allah SWT diadili, yang kemudian akan dikirim ke tempat masing-masing. Ada yang ila jannah dan ada kepada ila nar. Keimanan ini dibangun dari ayat-ayat itu mereka yang dilakukan. Jadi sebenarnya kalau orang sudah beriman pada Quran itu sudah pasti kafir. Jadi yang lakukan gitu. Nah sekarang Rasulullah berkata, "Ulaika alladziina kafaru bi-ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum." Amal mereka itu terhapus. Jadi saya kutipkan ini. Maksudnya terhapus itu apa? Amal mereka terhapus itu amal kebaikan. Jadi terhapus. Kalau kebaikan tidak dihapus. Karena kalau kebaikan kejahatan itu nanti menentukan status dia di neraka. Jadi neraka itu pasti neraka. Cuma nerakanya yang tingkat yang mana? Yang atas, tengah, atau paling bawah. Jadi neraka itu seperti surga juga bertingkat-tingkat. Makin jahat kalau makin baru. Itu. Jadi kalau mereka mau kejahatan, dicatat kejahatan. Maka sama-sama kafir, misalnya tidak pernah membunuh, tidak dapat dosa membunuh. Jadi orang seperti Netanyahu dan Sekuri mati berkati di depan kalau membunuh ribuan juta orang, ratusan ribu, 2.000 gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, itu maksudnya ini coba kita ini ambil tafsirnya, ini tafsir saya ambil dari kitab Tafsirul Baydawi, Al-Baydawi. Dia beliau katakan, "Fahabitas a'maluhum", maksudnya bikufrihim fala yusaduna alaihi. Jadi mereka dihapus amal mereka, dikufrihim disebabkan karena kekufuran mereka. Mengapa mereka terhapus amal mereka? Dikufrihim disebabkan karena kekufuran mereka. Karena mereka kufur, mereka dihapus. Maknanya apa? Fala yusaduna. Mereka tidak yusaduna, tidak diganjar pahala, tidak diberikan pahala alaiha atas amal yang dia kerjakan. Jadi ini pasti orang kafir itu tidak ada manfaatnya amal kebaikan mereka, kalaupun mereka mengerjakan kebaikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa orang kafir kan dia juga ada baiknya, mungkin membantu fakir miskin, mungkin memberikan utangan, berbuat, mulai janji segala macam. Lalu kita lihat, kalau Allah SWT menghapus semua kebaikan mereka sehingga pada yusna mereka tidak diberikan pahala atasnya, itu wajar, bahkan wajar sewajar-wajarnya. Kenapa? Orang kafir itu melakukan kebaikan lillah atau lillah karena Allah berhubungan itu karena saya Allah. Mungkin tak orang kafir beramal karena Allah. Kalau tidak kenal, mungkin tidaknya dia tidak beriman pada Allah, yang mungkin dia mengerjakan karena Allah. Kalau seseorang mengerjakan amal bukan karena Allah, pertanyaannya, patutkah dia mendapatkan pahala dari Allah? Coba katakan saya ini, ada seseorang menjadi orang kerja, mulai pagi sampai sore kerja di perusahaan A. Setelah selesai bekerja,
dia minta gaji kepada B yang tidak dia bekerja karenanya, kira-kira dikasih atau tidak? Jadi misalnya sampai naik taksi yang A, gitu. Nah, ini setelah itu saya minta upah si B, layak kan? Oh tidak itu. Jadi kalau kita lihat bukan seseorang seperti kita ini, ketika sholat untuk Allah, maka layak dan berhak mendapatkan pahala dari Allah. Dan bagaimana orang dalam ibadah itu selain Allah, lalu memberikan gaji, memberikan pahala kepada. Demikian juga kalau kita lihat kebaikan itu semua harus kita untuk Allah tadi. Makanya orang yang melakukan amal yang tidak diterima Allah, kenapa? Karena memang dia melakukan ibadah dan kebaikan bukan karena Allah. Begitu. Riak saja, jauh iman pada Allah, jangan riak. Karena riak itu berbuat kebaikan bukan untuk Allah, tidak mendapatkan. Apalagi orang yang itu kalau kita dosa apa namanya, kafir itu dosa yang paling besar, sehingga dia menggugurkan segalanya. Nih mungkin ada yang punya masalah ketuhanan, masalah apa kayak SPW, tidak. Ini coba orang pikirkan, ini sebagai sebuah pendekatan supaya kita mudah. Panjangan punya anak lahir bayi kecil sampai openi, sampai kasih makan, sampai bibi, sampai asuh, sampai besar. Begitu besar dia jadi pejabat, mungkin jadi orang kaya raya. Wah kita pernah senang nggak? Senang. Cuman sayang satu, dan segala kebaikan dari dia miliki, ternyata dia mengingkari sampai sebagai bapaknya. Dia adalah sampai bukan bapakku. Bapakku malah dilebih buat lagi bapakku yang melahirkanku, yang kasih makanku dan segala macam. Sakit tidak benar. Mungkin kalau yang lain tidak muncul pada saat sakit, mungkin bisa maafkan. Tapi kalau ini bukan aja kecil, lahir biasa segala macam, tidak boleh mengingkarkan manusia ini. Demikian sebenarnya orang-orang kafir. Mereka diciptakan Allah, diberikan berbagai macam kehidupan, rezeki pada segala macam itu. Lalu dia mengatakan, engkau bukan Tuhan. Si yang bukan, tidak turun sama sekali memberikan, menciptakan dan berbagai macam kehidupan. Maka wajar jika kemudian Allah selalu hapus semua amal kebaikan mereka, karena ditutupi oleh dosa yang paling besar. Karena telah dihapus oleh Allah, fala nuti'uhum yawmal qiyamati wazna. Kami tidak mengadakan perimbangan sedikit pun, tidak dilihat sama sekali Allah SWT. Maka kata Al-Quran, fala nuti'uhum yawmal qiyamati wazna, maksudnya fala sedikit wala tajid lahum miktaran wa tibaran. Fala sedikit, kalau lecahkan mereka, kalau hinyakan mereka. Jadi Allah SWT tidak sama sekali. Karena Quran itu jadikan pada mereka itu miktar yang tidak berharga sama sekali. Walaupun berapa berharga sama sekali. Jadi kalau mereka tidak ada berikan dalam kacamata manusia, pasti tidak dalam kacamata Allah, pasti tidak dinilai, tidak dianggap Allah SWT. Bahkan bisa jadi tindakan yang luar manusia tadi itu sebenarnya adalah keburukan dari Allah. Coba, mungkin dia berikan tangan, mungkin dia berikan bantuan. Tujuannya untuk melakukan kristenisasi. Kristenisasi itu mengajak kepada agama Islam, mengajak kepada kekufuran. Jadi kalau saya bayangkan itu bisa sama, tapi tangan-tangan dia itu melakukan kristenisasi, mengotakkan orang terdiri beribadah kepada Allah dari kafir. Luar biasa. Jadi apa yang dia terbaik bermanusia itu di hadapan Allah SWT justru merupakan sebuah kejahatan, karena dia mengajak orang untuk tidak menyembah kepada Allah SWT. Maka wajar, kalau Allah tidak membuat di malam, tapi tidak menjadikan mereka itu bernilai dan bisa diangkat. La nad'u mizanan yuzahu bihi a'maluhum.
Atau kami tidak meletakkan hidup mereka di mana? Yuzam di antara mereka ditimbang. Jadi tidak ditimbang yang Sultan sama sekali sudah langsung dilempar. Dan itu seperti yang disebutkan dalam banyak yang Al-Quran contoh yang lain. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Mengingkar beriman, faqad habita amalihi, maka terhapus amalnya dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi yang seperti dibaca sekali ada yang mengatakan bahwa amal mereka terhapus. Seperti ini juga wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami berikan kepada mereka kerjakan amal yang mereka kerjakan. Kami jadikan semua apa yang mereka kerjakan haba'an mansura, seperti debu berterbangan, ada nilai sama sekali. Itu. Nah, seperti yang saya katakan jelas. Ini contohnya ya. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan yang Allah disebutkan. Wa yaghfiru ma duna semua yang dulu selain itu saya dulu saya selain tujuan di bawah itu berarti semua dosa itu masih berada di bawah dosa sirik, dosa kufur. Dari yasya, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billah, siapa ingkar musyrik tersebut Allah, faqad iftara isman 'azima, dia membuat dosa yang besar. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bisa sama persis seperti yang belakangnya. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mengikut kepada Allah, sungguh dia telah sesat dan sesat yang sangat jauh. Jadi begitu dosa syirik atau dosa kufur itu dari Allah. Bagaimana kalau dengan ayat ini? Hanya ada ayat juga yang memberikan janji untuk memaafkan Allah mengaku semua dosa. Wa ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah bahwa yang bahagia yang melampaui batas, yang mendolimi atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari Allah SWT. Dia memberikan harapan, jangan berputus asa. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a, sehingga Allah telah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini adalah pengampun gimana? Ini ada pertanyaan. Ini kan dosa semuanya, berarti termasuk dosa syirik. Masuk. Dosa syirik itu juga masih diampuni Allah. Dosa kafir itu juga diampuni Allah. Dengan catatan pelakunya belum mati. Selama masih hidup, sekalipun dia kufur, sekalipun dia syirik, kalau belum berhenti minta ampun Allah, ampun. Itu maksudnya. Justru mereka berdasarkan masih terbuka kepada Allah SWT. Lalu maksudnya tidak diampuni dosanya oleh Allah, yakni ketika dia mati dalam keadaan tidak bertobat, dia mati dalam keadaan syirik, dia mati dalam keadaan kufur. Jadi paling jadi kunci itu mati, bahaya di sana. Maka kalian dalam ayat misalnya, وَمَنْ يَرْتَدِّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sehingga yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, kafir. Nah, dan dia dalam keadaan jadi kuncinya itu adalah mati itu. Jadi ibaratnya mati finishnya itu. Sehingga kalau kita lihat ini ekspeknya begini tadi,
Kalau misalnya ada orang dilahirkan dari muslim, bapak ibunya muslim atau orang muslim, mungkin dia ini ekstrim, rajin sholat, zakat, puasa, rajin cina, ekstrimnya gitu. 5 menit sebelum tidak dengan sadar dan dia itu mati. Ada terjadi habitat akmaruhum bidunya wal semua amalnya terhapus di dunia begitu makanya. Tidak benar dia kalau misalnya dia kafir karena dia finishnya sama ada orang berujung awal mendiamkan dia syahadat masuk Islam dan Islam berdosa oleh Allah SWT mati khusus itu sebenarnya sebutkan di dalam Nabi ada orang yang melakukan amalnya amal ahli surga jangan dia dengan surga itu tinggal satu jengkal tapi dia melakukan amal kuat lalu kemudian dia mati masuk neraka seperti ada orang seluruh dunia melakukan amal ahli neraka jangan dia melakukan sejengkal tapi dia kemudian melakukan amal ahli surga dia akan masuk surga ini karena lihat matinya tadi maka itu berkata bayarus manusia jadi kalau misalnya kalau saya kamu sebetulnya saja menyebutkan harus mati masuk neraka kok kayak itu dia belum masukkan surga mana itu begitu mengatakan dengan pasti Tuhan Allah secara memastikan siapa yang mati dalam keadaan kafir siapapun terhapus amalnya wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kita yang mengatakan Allah yang dia surga Allah yang dia neraka dengan tegas Allah pada tidak berjelas. Jadi sebenarnya surga neraka itu bukan pada surga neraka itu bukan berjelas seperti apa ya orang kita bakal jelas Allah menyebutkan mana yang masukkan surga mana yang jelas jelas itu belum terjadi pasti belum maksudnya sebab belum ada itu dari terminal meskipun terminal itu belum sampai ke Bandung belum sampai ke Banten sekarang misalnya gitu ya tapi kalau pasti kalau naik bus di Bandung nyampe Bandung kalau naik bus di sekarang mesti di Jakarta pasti tidak mungkin Bandung ini nyampe saya gitu. Jadi sekarang tak boleh jadi surga tapi pasti manusia bersolihah itu jurusan surga. Nah kafir ini jurusan tak pasti ada kafir. Oh kalau kita mau surga, ya bisa jadi dia ada biasa berarti ingkar takut. Bahaya. Kalau kita mau surga tentang itu semoga banyak terjadi dari kita. Ya kita itu tidak boleh mintakan ampun bahwa kafir mati berarti mati. Bagaimana kita minta ampun kepada Allah? Semua Allah sudah menyatakan dia berikan masuk neraka. Ya. Maka الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا في قربة بما تبين لهم أنهم أصحاب اليمين tidak patut, tidak layak. Maka dia patut, tidak layak Nabi wa orang beriman ayyastalfirul musyrikin memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Ya Allah ampun dia. Ya Allah terima kasih. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka kali Nabi ayyastalfirul musyrikin walau kanu uli guru sekalipun mereka adalah kerabat kamu apalagi tidak kenal jauh di sana kamu berhalangan coba ya Allah mimba'i matabayyarahum annahum ashabul yamin setelah datang kepada mereka mereka tidak ngerti jelas bahwa kalau tidak beriman kepada Allah Rasul annahum ashabul yamin mereka adalah penghuni neraka surga. Ini saya kutipkan dalam kitab Al-Qarim Al-Mujib dan Tarhim Al-Qarim. Katakan bahwa Allah Ta'ala melakukan Nabi Nabi Amal Wasdaqubah al-ayat. Adalah waqad sawwara jama'atun bil-quluba min tarhim Tuhan bil-mudhiyah
rahmat lil kufar. Dan zamanlah para ulama itu tersorot untuk menjelaskan dengan terang, dengan jelas, dengan gamblang hatiku tentang haram yang mendoakan ambil dan rahmat lil kufar kepada orang-orang kafir. Saya berikan dulu yang terbaik pada dulu. Fajaz, sebutkan. Qala inna lam ya'dan lahu, yang tidak diizinkan. Mengapa? Annaha kafir wal istighfar lil kafirin la yajuz, karena memintakan ampun kepada orang kafir tidak boleh. Mengapa? Li'anna Allah la yaghfiru lahum abada, karena Allah tidak mengampuni mereka selamanya. Bagaimana memintakan ampun? Allah tidak mengatakan la yaghfiru ayyushraka bihi. Mengucapkan itu kalau minta ampun, maka diberikan kedamaian, tidak bisa. Itu bila dilakukan untuk memintakan ampun kepada orang kafir. Maka Islam di sini ada yang menunjukkan tidak boleh memintakan ampun kepada orang yang mati atas agama selain Islam. Ya, dan tentu ini semua mendapat masalah. Ya, terakhir sebelum diingat, bahkan bukan hanya itu yang masalah kalau dari Quran itu juga kalimatnya di dasar tadi. Inna lillahi wa inna dia mereka mati dari kafir. Mereka atas berapa? Langsung dapat Allah. Wajibnya tidak tahu. Bukan maksudnya nasi ajmain dapat laknat seluruh manusia. Kalau ini mereka dilaknat secara terus kekal. Lainnya baru ada tidak diingatkan atas mereka ada. Walaupun itu segera ada mereka. Ayat ini coba karena saya berikan kita tafsir di bahasa ini. Kalau ayat betul. Ini adalah dia akan dibawa sumber memberikan sumber anggur sebagai menteri orang dibangkitkan diberikan dari kiamat, lalu kemudian Allah melaknatnya, lalu jadi malaikat, lalu seluruh manusia. Fasal dimaksud adalah la khilafa fi jawazi laknil kafir. Coba Quran apa ini ulama? La khilafa tidak ada istilah, tidak ada perbedaan apa fi jawazi laknil kufar, dalam hal kebolehan melaknat orang kafir. Laknat masih melaknat itu kalau Allah menimpakan menjauhkan dari rahmah dan kebaikan, itu melaknat. Kalau kita melaknat kita berdoakan agar Allah SWT menimpakan kepada dia keburukan, kalau dia laknat. Tidak ada perbedaan tentang kebolehan itu. Wabakana marfu'at lahu wa amman badahu, dan itu sudah dilakukan oleh marfu'at dan kemudian orang setelahnya. Jadi sebenarnya kalau orang berpegang teguh pada Quran, hadis, surat para ulama dahulu, tidak mungkin orang itu bisa tergelincir seperti banyak orang sekarang. Baik, ada usaha dan kalian mau disampaikan sebelumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi dijelaskan bahwa amal kebajikan dari kafirun, yaitu min ahlul kitab wal musyrikin, itu habitat amaluhum, oleh karena itu finnar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan orang munafik? Ya, kita dua munafik. Orang munafik itu ada dua macam. Munafik itu ada munafik iktiqadi. Iktiqadi itu artinya sebenarnya dia orang kafir, tetapi dia itu menampakkan seorang dalam diri mukmin. Itu iktiqadi akidahnya yang berpura-pura
menjadi orang mukmin. Contoh yang mukmin itikadi itu adalah kalau zaman Rasul namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena aslinya orang menampakkan diri sebagai orang mukmin, maka dia masuk dia sebagaimana orang kafir. Begitu. Dia kholidina fiha, dan dia itu malah berada dalam neraka yang paling rendah. Nah, coba kita supaya itu secara apa namanya orang yang munafik itikadi. Ini disebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira illa alladhina tabu aslamu wa qasamu billahi wa rasulihi lahum billah wa ulaika ma'al mu'minin. Jadi orang-orang munafik itikadi di neraka paling rendah, paling bawah, kecuali yang mereka bertobat. Dan kedua, sebenarnya munafik ini sudah diusahakan tidak munafik itikadi, tapi kalau dalam menyebutkan itikadi munafik amali. Munafik amali apa artinya? Sebenarnya dia masih muslim dia itu sebenarnya. Akidahnya masih iman, mukmin dia iman Allah. Tapi dia ini punya amal perbuatannya seperti orang munafik. Amalnya, misalnya Nabi mengatakan salah satu ayatul munafiki, salah satu idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nabi mengatakan tanda orang munafik itu ketika jika dia ngomong berdusta. Yang kedua, jika dia berjanji tidak menepati. Jika dipercaya mengingkar, itu khianat. Itu ciri orang munafik. Jadi mereka muslim perilaku amalnya seperti namanya munafik. Nah kalau seperti itu, selama dia masih muslim, cuma dia belajar lagi, maka dia masuk neraka juga, tetapi tidak sampai abadi, tidak sampai apa? Selama lamanya. Jadi dia statusnya masih muslim, sehingga harapan untuk masuk surga masih ada. Kalau akidnya itu tidak harapan. Bukan bikhawijina minan nar. Mereka tidak akan keluar sama sekali dari neraka. Gitu. Nah, cuma namanya tanda itu kan seperti apa ya? Kalau sakit itu apa tanda nih? Nah, tanda ini makin banyak, gitu. Betul, mungkin benar. Kan misalnya kalau saya orang sakit apa itu ada panas ini apa namanya? Misalnya ada saya dengan gitu. Saya sebenarnya apa ginjal kalau saya ini tanda-tandanya apa? Semakin banyak tanda-tanda makin perlu ginjal itu berapa. Tapi yang pandai dulu, tapi semakin banyak yang cocok berarti kemungkinan besar semakin pas. Maka demikian juga orang yang melakukan guru baru berarti mereka yang sakit makin banyak tanda-tanda perilaku berarti kemungkinan semakin besar kemungkinan dia adalah munafik. Jadi ada dua munafik etikadi dan munafik apa amali. Baik, alhamdulillah. Oh, tidak ada. Jadi dia pada pengajian pagi ini saya ingin tegaskan kembali, kita ini harus punya kejelasan dalam suatu akidah. Jangan sampai perkara yang sepele, yang kelihatan sepele ini membuat jatuh ke neraka sampai berhutang, bersedih, berakhir mati. Oh, banyak justru laknatul maut, menjadi alibian terjadi. Benar itu, benar sih itu. Kita nangis. Dan itu orang muslim yang dimantau di Gaza itu sudah berbuat tinggal nangis. Apa dilakukan penguasa-penguasa? Nggak ada nangis. Kalau satu orang jelas-jelas kafir, pemimpin yang kafir mati nangis ya Allah. Kata orang dari surga, ketika surga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.